Uangnya banyak sekali nih kayaknya kotak amal, soalnya berat. Aku harus bawa kotak amal ini sesegera mungkin dan harus segera di unboxing. Kabur ah. Alhamdulillah ya, pagi ini banyak juga yang datang buat sholat subuh. Nggak kayak biasanya nih. Alhamdulillah bisa sholat subuh berjamaah juga, nggak jadi telat. Sekarang tinggal sedekah subuhnya deh. Loh Pak Marbot, ini kemana ya kotak amalnya? Saya mau sedekah subuh nih. Ada di situ kok Pak, masa nggak ada sih? Ada apa kalian kesini cari gua? Ini Bang Supri, saya sama teman-teman saya ini mau berguru sama Bang Supri tentang tips and trick untuk menjadi seorang pencuri yang handal. Ah, kagak mau gua ngajarinnya, males ah. Ayolah Bang Supri, ajarin kami. Emangnya Bang Supri tega kalau kami setiap maling selalu ketangkep sama warga? Ayolah Bang Supri, ajarin dong, buat kami jadi maling yang handal kayak Bang Supri. Males banget gua. Kalian aja pernah ngeledekin gua kan karena nama gua Supri. Supri itu gak keren katanya namanya. Tapi akibat nama itu, sekarang gue menjadi pencuri legendaris di negeri ini yang gak pernah ketahuan oleh seorang pun. Bahkan aksi gue ini tidak pernah tercium oleh pihak yang berwajib. Nah makanya itu Bang Supri, abang harus ngajarin kita. Pokoknya kita semua siap mengabdi deh sama Bang Supri. Bahkan Bang Supri boleh kok anggap kita sebagai anak buahnya Bang Supri. Bang Supri bisa suruh-suruh kita. Tapi kami mohon Bang Supri, abang harus ngajarin kami gimana caranya buat jadi pencuri yang handal seperti abang. Oke, kalau gitu mulai hari ini kalian semua gua angkat jadi murid gua. Tapi sebelum itu, yang perlu kalian ketahui, untuk menjadi seorang pencuri yang handal itu kalian harus pintar. Pintar untuk mencari peluang dan melihat peluang yang ada. Dan satu lagi, jangan pernah kalian memperlihatkan kepanikan kalian sehabis mencuri atau menjamret orang lain. Kalian harus tetap tenang agar perhatian orang-orang itu tidak beralih pada kalian. Terus, kenapa Bang Supri selalu memilih untuk mencuri kotak amal Bang, ketimbang ngejamret? Simpel aja sih jawabannya. Ya karena kalau ngejamret dompet doang mah duitnya dikit. Kalau mencuri uang dari kotak amal kan udah pasti isinya banyak. Bahkan kadang lebih dari 10 juta isinya. Makanya gue selalu memilih untuk mencuri kotak amal. Lagian juga kalau mencuri kotak amal kan gak banyak orang di masjid. Biasanya juga kan paling cuma ada marbot aja di masjid, tukang bersih-bersih gitu. Jadi kita bisa mencuri kotak amalnya pada saat marbot lagi sibuk ngerjain kerjaannya. Oh gitu ya, apa kita harus menyamar jadi orang yang mau ke masjid juga biar misi mencuri kotak amalnya semakin lancar Bang? Ya nggak usah juga, biasa aja. Yang penting itu kalian harus punya insting yang kuat dan juga tahu jam berapa masjid itu sepi. Kalian juga harus memiliki 1000 kunci gembok untuk membuka gemboknya. Ya bisa sih kalian bawa sama kotak amalnya juga. Cuma sepengalaman gua ada beberapa kotak amal yang emang sangat berat untuk diangkat. Jadi 1000 kunci gembok itu bisa dipakai untuk coba-coba buka gembok yang ada di hadapan kalian itu. Pokoknya untuk menjadi pencuri kalian harus memiliki keberanian yang besar dan juga mental yang kuat. Oh iya, satu lagi, kalian harus cerdas. Oh gitu ya Bang Supri, makasih loh atas ilmunya. Mulai hari ini kalian harus panggil gua Bos Supri. Walaupun nama gua Supri, tapi nama gua selalu bersinar di antara para pencuri dan perampok yang lainnya. Hidup Bang Supri. Ya udah sana, kalian pergi. Gua lagi nggak mau diganggu dulu. Yaudah kalau gitu kami pulang dulu ya Bang Supri. Wah, udah subuh ya. Kalau orang sekarang waktunya sholat subuh, kalau gua sekarang waktunya menjalankan aksi maling kotak amal. Sengaja gua melakukan aksi gua ini pada saat subuh karena emang enak aja sih mencuri subuh-subuh begini. Suasana masjid kan lagi sepi, gak ada orang yang bakalan lihat. Suasana jalanan juga sepi, jadi gak bakal banyak orang yang lihat juga. Berangkat sekarang deh ke masjid. Udah kesiangan. Aduh, ibu nih gara-garanya nggak bangunin buat sholat subuh nih saya jadinya telat. Nah ini kayaknya waktunya beraksi. Uangnya banyak sekali nih kayaknya kotak amal, soalnya berat. Aku harus bawa kotak amal ini sesegera mungkin dan harus segera di unboxing. Kabur ah. Alhamdulillah ya, pagi ini banyak juga yang datang buat sholat subuh. Nggak kayak biasanya nih. Alhamdulillah bisa sholat subuh berjamaah juga, nggak jadi telat. Sekarang tinggal sedekah subuhnya deh. Loh Pak Marbot, ini kemana ya kotak amalnya? Saya mau sedekah subuh nih. Ada di situ kok Pak, masa nggak ada sih? Di mana Pak? Kok nggak ada sih?
Loh, kok iya ya? Udah nggak ada. Kemana ini kotak amalnya? Perasaan saya nggak pernah pindah-pindahin kotak amal deh. Ya emang di situ tempatnya tadi. Tapi kok bisa hilang ya? Jangan-jangan kotak amalnya ada yang maling lagi, Pak. Ada yang maling. Tapi tadi pas saya belum mulai sholat subuh, saya sempet isi kok kotak amalnya. Masa sekarang nggak ada? Wah, ini mah fix ada yang maling kotak amalnya. Soalnya kalau nggak ada yang maling, nggak mungkin kotak amalnya hilang begitu aja. Astagfirullah, kok ada sih orang yang tega mencuri kotak amal masjid? Apa yang sebenarnya dipikirin sama orang-orang yang mencuri kotak amal itu ya? Apa yang harus saya katakan nih sama pemimpin DKM kalau kotak amal masjidnya hilang? Ya Allah, gimana ini? Udah Pak Marbot, jangan sedih. Sebaiknya Pak Marbot langsung lapor aja sama pimpinan DKM masjid ini. Iya bapak-bapak. Ya udah kalau gitu saya mau ke rumahnya Pak DKM dulu ya Pak. Ada-ada aja orang zaman sekarang malingnya kotak amal. Gak takut masuk neraka apa ya? Ih, amit-amit. Bang Supri, saya udah datang nih buat berguru sama Bang Supri. Ganggu banget sih lu. Saya kan datang ke sini mau mulai belajar buat menjadi pencuri kotak amal yang handal kayak Bang Supri. Yaudah, lu duduk. Sekarang lu bantuin gua buat hitung hasil uang curian gua. Wah, sepagi ini Bang Supri udah mencuri Bang. Ya iyalah, gue sengaja bangun lebih pagi untuk memulai kegiatan biar rezeki gua ini nggak dipatokin ayam. Wah, keren sih guruku ini. Menyala guruku. Wah, hasil gua mencuri kotak amal hari ini sangat melimpah ruah. Memang ya, kerjaan paling enak ya mencuri. Nggak usah capek-capek kerja, tinggal ambil uang orang, habis itu nikmati deh hasilnya. Apalagi kalau mencurinya kotak amal, pasti yang didapat sekaligus banyak kayak gini. Ngapain capek-capek kerja, mending menjadi pencuri aja. Sekali beraksi udah pasti jadi orang kaya. Wah, Bang Supri ternyata bener ya. Kalau mencuri kotak amal masjid hasilnya banyak banget. Sekarang ayo saya bantuin hitung Bang hasil uangnya. Makanya kalau jadi maling tuh harus percaya diri, harus pintar lihat peluang juga. Jangan cuma pintar ngambil doang. Karena kan yang paling utama adalah keberanian dan insting yang kuat. Jangan sampai ketangkep. Udah, yuk kita hitung sama-sama. 3 juta, 2 juta, 7 juta, 3 juta. Ini totalnya ada 15 juta. Itu yang lo hitung ada berapa, Lai? Ini yang gua hitung bentar-bentar. 3, 7, 8, 12. Jadi 17 juta Bang. Wah, ini di gua 17 juta. Berarti total pendapatan gua hari ini 30 juta. Senangnya jadi maling kotak amal. Uang yang didapat banyak banget. Keren lu Bang, gua jadi semakin yakin deh kalau lu emang harus jadi guru gua. Ayo Bang, ajarin gua maling kotak amal. Udah gampang. Sekarang gua kasih lu duit, tapi lu pijitin gua dulu ya. Gua gak enak badan nih. Oke siap Bang, gua akan melakukan semua perintah lu. Gak peduli gua capek atau apa, yang penting gua diangkat jadi murid lu. Nah gitu dong, bagus. Oh iya, besok subuh lu mau ikut nggak nyuri kotak amal? Kalau mau lu nginep di sini aja, biar lu lihat gimana caranya maling kotak amal yang baik dan benar. Apalagi kali ini target gua adalah Masjid Jami Sipira yang jamaahnya selalu banyak. Masjid itu dipimpin oleh Ustadz Men. Udah pasti kotak amal isinya banyak tuh duit. Lu ikut aja ya. Oke Bang, gua bakalan ikut demi gua bisa jadi pencuri handal kayak lu Bang. Gua juga nginep aja di sini Bang, gak apa-apa lah. Ya udah lanjut pijitin lah. Nah, itu di sana kan ada 2 kotak amal. Lu ambil yang kiri dan gua ambil yang kanan ya. Ingat, lu harus gerak cepat karena kalau lu lelet nanti yang ada ketangkep. Oke siap Bang, gua harus gerak cepat pokoknya. Ya udah kalau gitu tunggu apa lagi? Jalanin aksinya sekarang juga lah. Iya Bang, iya Bang. Lai, aman nih Lai. Ayo kita bawa kotak amalnya. Ayo Bang, ayo Bang. Bener kan, dapat lagi. Apa kata gua? Nih, kotak amal Masjid Sipira berat nih. Udah pasti banyak banget isinya. Kalau gini gua bakalan jadi sultan kaya raya. Gua suka nih yang kayak gini. Pokoknya besok kita harus mencuri kotak amal lebih banyak lagi. Uang di tabungan gua pun sepertinya udah cukup untuk membeli sebuah pulau. Gua akan menikmati kekayaan gua di pulau itu. Selamat pagi dunia. Alhamdulillah hari ini masih diberi kesempatan untuk bernafas dan menghirup udara yang segar. Sekarang waktunya aku bersih-bersih masjid dulu deh. Habis masjidnya bersih, baru aku makan. Ternyata hidup menjadi orang baik itu lebih menyenangkan dan lebih tenang juga. Kalau tahu dari dulu hidup baik itu enak, kenapa aku jahat ya dulu? Memang sedikit membingungkan. Gak apa-apalah, yang udah terjadi mah biarin aja. Yang penting sekarang aku sudah tobat. Untuk kedepannya aku harus terus berubah untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya udah, nyapu dulu sekarang.
Sapu, 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 disapu biar masjidnya bersih, karena kebersihan kan sebagian dari iman. Loh, ini kotak amalnya kemana ya? Kan biasanya juga di sini tempatnya. Ini malah nggak ada dua-duanya. Apa aku lupa mindahinnya ya? Coba aku cari dulu deh. Ah, ini mah beneran hilang. Aduh, kemana sih ini kotak amalnya? Kok bisa hilang? Kalau hilang beneran, gimana ini? Bisa-bisa saya diomelin sama Pak RT, sama yang lain. Ya udahlah, saya lapor Pak RT dulu. Pak RT, gawat nih. Ada apa sih dukun men, pagi-pagi telepon aja ngeselin. Pak RT, tolong Pak RT, kotak amal masjid hilang. Apa? Kotak amal hilang? Iya Pak RT, saya juga nggak tahu kemana itu kotak amal. Biasanya juga ada kok di tempatnya. Yaudah tunggu aja di situ. Saya meluncur ke sana sekarang. Dukun men, gimana sih kok bisa itu hilang kotak amalnya? Kamu lupa kali, kamu pindahin kemana? Enggak kok Pak RT, saya nggak lupa. Saya udah cari ke sekeliling masjid, tapi emang nggak ada kotak amalnya. Astagfirullah, kok bisa ya, aneh banget. Siapa yang ngambil kotak amalnya ya? Masa iya ada maling kotak amal? Saya kurang tahu juga Pak RT. Pokoknya semalam waktu saya mau tidur, kotak amalnya ada. Pas saya keluar rumah mau bersihin masjid, kotak amalnya udah hilang Pak RT. Gawat ini, masjid aja bisa kecolongan. Dasar ya orang-orang negeri Sipira ini, kerjanya bikin dosa terus. Kotak amal aja bisa dicolong. Heran banget, itu dosanya sebesar apa? Saya nggak tahu lagi deh sama tingkah laku warga Sipira ini. Terus gimana Pak RT? Itu kan uangnya buat dialokasikan untuk pembangunan masjid ini. Kalau hilang gimana dong? Dukun men, kamu diam dulu dong. Saya lagi pusing nih. Jangan banyak tanya dulu. Udahlah, yang benar kita selidikin dulu siapa sebenarnya maling kotak amal itu. Habis itu kalau kita buntu, kita lapor ke polisi aja, oke? Ya udah deh Pak RT, maafin saya yang nggak bisa menjaga dengan baik kotak amalnya. Shh, diam. Pak RT mau berpikir sejenak dulu. Bang Supri, jadi ini pulau pribadi abang hasil maling dari kotak amal. Iya dong jelas, gue sengaja beli pulau pribadi ini buat tempat gue nanti kalau udah tua. Segala kekayaan gue investasikan dalam bentuk kemewahan di sini. Kalau di kampung Sipira kan yang ada, gue kan kelihatannya miskin nih, terus tiba-tiba kaya. Ya pasti orang-orang pada curiga lah, makanya gue di sini aja. Tapi bang, kalau gue ikut ke sini boleh nggak bang? Ya boleh-boleh aja sih, terserah lu mau ikut apa enggak. Kalau lu ikut di sini, pastinya udah gue jamin semua fasilitasnya, dari mulai makan, minum, pokoknya lu hidup di sini tinggal santai doang deh. Kalau nanti ada polisi yang kesini gimana bang? Tenang aja, gue udah nyewa 200 bodyguard buat jagain kita di pulau ini. Wah, keren banget sih Bang Supri. Saya suka sama caranya Bang Supri. Tapi kok Bang Supri bisa ya duitnya banyak banget? Gua kan jadi maling kotak amal udah 15 tahun. Nah, ini tuh hasil dari kerja keras gua selama ini. Kalau lu mau kayak gini, minimal banget lah lu harus jadi maling yang handal selama 15 tahun dulu. Gak gampang ada di titik gua sekarang ini. Pokoknya jadi maling yang handal adalah solusi terbaik untuk mendapatkan kekayaan. Ho, keren banget sih bang. Gak sia-sia gue jadi murid lu selama ini. Ho. Halo semuanya, assalamualaikum. Pasti kalian seneng kan kalau Pak RT ada di sini. Hehehe. Iya nih Pak RT, kok tumben sekali sih Pak RT sama dukun men kesini? Jadi saya sama dukun men kesini karena saya sama dukun men itu mau melapor Pak Polisi. Melapor apa Pak RT? Apa ada tindakan kriminal di sana? Ya iya dong, kalau nggak ada ngapain Pak RT kesini lapor-lapor ke kamu? Masa Pak RT mau main-main doang? Makanya Pak RT kesini mau lapor. Jadi gini Pak Polisi, Masjid Sipira kehilangan kotak amal. Dua-duanya hilang. Kotak amal hilang? Emangnya kronologinya gimana Pak RT? Gak tahu tuh, tanya aja sama dukun men. Dia kan yang jadi marbot. Dukun men, gimana kronologinya sih? Saya juga nggak tahu Pak Polisi. Pokoknya yang pasti itu semalam sebelum saya tidur, kotak amalnya masih ada dua-duanya. Pas tadi pagi saya mau nyapu, saya baru sadar kalau kotak amalnya hilang. Wah, nggak salah lagi.
Ini pasti ulahnya si Supri, pencuri ulung yang sudah meresahkan banyak orang karena aksinya yang mencuri kotak amal. Bukan hanya kali ini Pak RT Dukumen, bahkan hampir semua masjid melapor kehilangan kotak amalnya. Kami pihak kepolisian memiliki dugaan yang kuat sama si Supri ini. Ya udah Pak RT Dukumen, saya terima laporannya ya. Yaudah Pak Polisi, kamu urusin nih kasus ini. Pak RT sama Dukunmen mau pulang dulu, mau beri klarifikasi ke masjid para jamaah. Ayo Dukunmen. Ayo Pak RT. Ada apa Pak RT kesini? Tadi saya melihat Pak RT di depan. Itu Dan, Pak RT melaporkan kalau kotak amal di Masjid Negeri Sipira hilang. Saya sih curiganya kalau itu dilakuin oleh si Supri. Oh kebetulan sekali, saya sudah tahu di mana posisi Supri. Dan berdasarkan laporan yang selalu kita terima, memang Pak Supri yang melakukan pencurian kotak amal itu. Bukan hanya satu atau dua masjid yang mengalami kehilangan kotak amal, hampir semua masjid itu pasti ulahnya dia. Untung saja saya sudah mendapatkan di mana lokasi Supri itu berada. Baiknya kita harus segera melakukan operasi penangkapan besar-besaran. Siap Komandan. Tapi maaf nih Komandan, emangnya kalau boleh tahu di mana sekarang itu si Supri? Berdasarkan laporan dari Intel, dia ada di sebuah pulau di negeri Sipira itu. Dia ada di sebuah pulau yang terpencil. Berarti kalau gitu kita akan melakukan penyergapan dong. Hari ini juga kita lakukan penyergapan. Kerahkan semua pasukan khusus untuk menyergap pulau itu. Siap 86 Komandan. Wah, emang enak ya sore-sore begini tuh berenang di pantai. Enak juga jadi orang kaya, punya duit banyak, bisa beli apapun dan hidup dalam kemewahan. Loh, bodyguardku. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pak Supri, angkat tangan. Loh, kok saya ditangkap? Kenapa para polisi itu bisa mengetahui posisi saya di mana ya? Ada apa ini sebenarnya? Siapa yang memberitahu posisi saya ini pada para polisi? Udah, jangan banyak bicara kamu. Sekarang kamu harus ikut kami ke kantor polisi Supri. Enggak, saya nggak mau. Ini semua harta kekayaan saya. Saya mau menikmati sisa hidup saya di sini dengan harta kekayaan saya. Sudah, jangan banyak omong atau kami dor kamu. Akhirnya sekarang misiku untuk menikmati semua ini sendirian bisa terwujud. Supri sudah ditangkap oleh polisi. Aku bisa menikmati kekayaan dia sekarang. Aku bisa kaya dengan cara instan. Sesuai dengan perundang-undangan yang ada, Saudara Supri Supratman dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena dia sudah melakukan aksi pencurian kotak amal sejak 15 tahun yang lalu, sehingga banyak sekali orang yang dirugikan. Pak Supri akan kami kirim di penjara khusus orang-orang dengan hukuman seumur hidup hari ini juga. Dengan ini sidang saya tutup. Tidak, aku tidak mau dipenjara. Aku ingin menikmati kehidupan mewahku lagi. Aku ingin menikmati hasil kerja kerasku selama ini. Mari Pak Supri, saya antar kamu ke Pulau Sambangan. Apa? Pulau Sambangan? Itu kan pulau yang memiliki penjara terketat di dunia. Tidak, aku tidak mau. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Ayo ikut kami.
Ini Pak, narapidana yang masuk hari ini tolong dihukum seberat-beratnya di sini karena dia seorang pencuri ulung. Udah gitu mencuri kotak amal lagi. Tenang saja komandan, kami akan memberikan efek jera sama orang itu sampai pada akhirnya orangnya itu mati di sini. Tuh rasain kamu, maling sih. Makanya kamu itu jangan maling. Udah tahu dosa, malah dilakuin terus. Heran deh saya. Udah sana kamu masuk ke sana. Ya Allah, kenapa aku harus mendapatkan azab seperti ini? Aku memiliki pulau dengan sejuta keindahan dan kemewahannya, tapi sekarang aku harus menikmati sisa hidupku di pulau menyeramkan ini. Aku harus hidup dalam kegelapan yang mendalam. Aku juga sudah tidak bisa merasakan lagi kebebasan yang selalu aku nikmati sebelumnya. Sekarang, semua kemewahan yang aku miliki hanya tinggal kenangan yang pahit. Ya Allah, aku tahu perbuatanku itu sungguh merugikan banyak orang. Aku pun mencuri di tempat suci. Aku melupakan ibadah hanya demi kesenangan duniawi. Mungkin semua ini adalah sebagai bentuk kasih sayangmu padaku, karena kau tidak mau aku terjerumus ke jalan yang salah lebih dalam lagi. Mulai sekarang, aku akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Aku akan melakukan sedikit demi sedikit kebaikan untuk menebus semua kesalahanku di masa lalu. Daripada aku berputus asa sampai mati di penjara ini, lebih baik aku melakukan hal baik dan berubah. Semuanya sudah siap? Siap Bang Supri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Teman-teman semua, walaupun dulu kita seorang penjahat, tapi lebih baik kita terlambat berubah daripada tidak sama sekali. Ternyata di dalam hidup, kebaikan dan kejujuranlah yang akan membawa kemaslahatan pada dunia. Tetapi kejahatan hanya akan membawa kehancuran. Walaupun pada awalnya itu sangat manis terasa. Meski di dalam penjara, kita harus terus melakukan kebaikan ya teman-teman semua.